Usia tidak menjadi tolak ukur atas kedewasaan seseorang. Sebijak apapun, dikala diri dikuasai emosi yang kian larut, pastilah akan berujung kusut. Itulah kalimat yang tepat menggambarkan kehebohan beberapa waktu terakhir yang disebabkan oleh pengacara Rasman Arif Nasution. Berseteru dengan selebgram Dennis Charista sejak membela kliennya, yakni Medina Zain. Kini giliran Dennis melaporkan Rasman ke Komnas Perlindungan Perempuan. Bukan tanpa alasan, diduga Rasman telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual secara verbal dan di hadapan publik. Mulai dari ucapan, gestur tubuh, hingga pembicaraan yang menjurus ke arah organ sensitif, lantas membuat Dennis geram dan tidak terima sebagai wanita ditindas secara fisik. Bahkan, demi harga diri, Dennis beranikan diri melawan Rasman tanpa adanya kuasa hukum yang mendampingi. Lalu bagaimana tanggapan pengacara kontroversial tersebut mendengar pengaduan yang dilancarkan oleh Dennis? Memang, bicara tentang kegaduhan yang beberapa waktu lalu tengah dibuat Rasman seakan tiada hari tanpa ketenangan. Diduga kerap berbuat kurang pantas di hadapan publik, sederet kejadian pun menjadi saksi bisu. Lalu benarkah selain laporkan dugaan pelecehan seksual, Dennis Charista juga berencana laporkan Rasman terkait kehormatan profesi pengacara? Berawal dari perseteruan dengan kliennya, yakni Medina Zain, yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan kepada Uya dan Dennis, Rasman pasang badan. Tak hanya itu, dikabarkan Rasman juga mengirim somasi kepada Uya dan memaksa untuk minta maaf dengan batas 23 Juni 2022 lalu. Benarkah Uya Kuya sama sekali tidak tahu menau dengan surat somasi yang dimaksud oleh Rasman? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai heboh, pengacara Rasman Arif Nasution berbuat gaduh di sejumlah tempat, kini lagi-lagi mantan kuasa hukum Iklim Hakim berbuat sensasi. Diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal kepada selebgram Dennis Charista. Bahkan, Dennis dengan percaya diri datang membawa sederet bukti berupa tayangan video yang diduga memperlihatkan detik-detik Rasman Arif Nasution melakukan tindakan tersebut. Datang ke Komnas Perlindungan Perempuan tanpa didampingi kuasa hukum, Dennis yakin ia membela keadilan dan kebenaran, khususnya bagi kaum perempuan. Jadi agendanya hari ini saya ke Komnas Perempuan untuk, saya kan nggak didampingi lawyer, saya akan menghadapi sendiri, tapi saya Dennis Charista akan meminta perlindungan yang disediakan negara karena ini saya juga udah bawa bukti-buktinya, karena negara itu udah mikirin kalau perempuan ditindas dan perempuan itu terkadang ada di kondisi yang tidak seimbang untuk access to justice ya. Ini saya udah bawa bukti-buktinya. Bahwa Bang Rasman itu telah melecehkan. Pertamanya, kemarin kan saya nggak marah kan, karena saya nggak nonton video fullnya. Saya tuh cuma nonton video yang ini loh. Dari tempat tidur, bahasa ya, baju pun juga sih. Mohon maaf cerita, ini pun gede. Saya tak suka
gede itu kelapa, Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah, tahu nggak, pepaya. Begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Jadi saya udah mendaftarkan untuk pengaduan besok. Saya udah dapat jadwal besok jam 2.30. Oke. Dan saya akan tetap menghadapi Bang Rasman tanpa lawyer. Saya akan tetap menghadapi Bang Rasman tanpa lawyer. Saya yakin saya membela yang benar. Dan saya tidak akan membela yang salah. Dan yang apa Abang lakukan di publik, di publik dan di mata hukum, Abang sudah salah. Dan katanya dengar-dengar hari ini Denis mau somasi juga. Denis yang mau somasi. Sekarang Denis itu lagi ada di Komnas Perempuan. Iya. Dan nanti hari ini mau somasi juga dia katanya. Iya, saya juga mengangkat bukan isu ya, tapi memang diduga Bapak itu melakukan pelecehan seksual secara verbal. Dan itu bisa dilihat, ada video-videonya banyak. Bukan hanya menunjukkan bukti berupa video, Denis juga telah mencatatkan detik demi detik video tersebut menjadi sebuah transkrip dalam bentuk tertulis. Tak heran ketika datang ke Komnas Perempuan, ia begitu percaya diri, sekaligus menerangkan secara rinci perkataan Rasman yang disinyalir terbukti melakukan pelecehan seksual secara verbal. Usut punya usut, awalnya Denis tidak tahu dengan adanya hal tersebut. Tapi, sang ibundalah yang mengetahui video tersebut lebih dahulu. Lantas, hal itu membuat Denis terkejut bukan main. Tegas laporkan dugaan pelecehan seksual oleh mantan kuasa hukum Ikli Makin. Lalu seperti apa tanggapan Rasman dengan pernyataan menohok Denis? Ingat ya, pelecehan itu terjadi bukan karena baju, tapi karena otak lu sama tingkah laku lu. Lu melecehkan gue secara gestur, dan lu itu ngomong di publik, di tempat yang lu tahu lagi direkam saat preskon. Dan ingat, itu gue gak marah saat itu. Tapi saat mama gue nonton itu, emak gue marah sama gue. Dan emak gue, kasihan gue sama emak gue gak tega. Lu gak pantas bang, apalagi anda itu adalah pengacara yang harusnya jadi panutan, bukannya malah melecehkan wanita. Kalau misalkan ini dibiarin, menurut gue, nanti akan ada jadi orang, jadi contoh yang tidak baik untuk publik. Jadi menurut gue, Bang Rasman harus dikasih efek jera karena telah melecehkan kaum wanita. Bang Rasman harus dikasih efek jera karena telah melecehkan kaum wanita. Saya tidak mau komentar. Saya juga alergi. Berisik-berisik gitu. Abang, katanya saya adik abang. Berisik-berisik. Bukan hanya dugaan pelecehan seksual, Rasman juga acap kali membuat onar di berbagai tempat. Benarkah Denis juga berencana melaporkan Rasman ke Dewan Kehormatan Profesi Pengacara? Pemirsa Intens Malam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sederet kejadian heboh yang gempar lantaran aksi Rasman Nasution berbuat gaduh di hadapan publik. Apalagi hingga melakukan dugaan pelecehan seksual, lantas membuat Denis semakin dibakar amarah. Mulai dari membentak para pedagang di sekitar kedai kopi Johnny, lalu meneriaki mantan kliennya, yakni Dr. Richard Lee, jelang pengadilan. Alhasil membuat Denis yakin untuk semakin melaporkan Rasman, bukan hanya terkait dugaan pelecehan seksual, namun, ia ingin melaporkan Rasman lantaran dianggap melanggar etika profesi pengacara. Lantas, akankah kehormatan Rasman yang selalu ia agungkan sebagai pengacara akan berakhir karena ulahnya sendiri? Suratnya mana? Suratnya mana? Jadi kita penikmat kopi. Enggak, suratnya mana? Nanti kita hanya Mana? bilang Bawa hari ya? ini Nama kau siapa? Erik Wantalangi. Coba nomor telepon kau berapa? Saya Kau dari mana? tiap hari di sini. Enggak, saya tanya, kau dari mana? Apa dasar kau melarang saya preskon di sini?
Saya proses hukum kau nanti. Udah. Mau apa dia? Oke, siap. Catat namanya. Hukumnya di sidang. Si tersangka datang sini. Tersangka datang sini. Saya bilang tersangka ini proses tersangka memediasi. Saya minta kita mau mediasi. Kita mau mediasi. Saya hanya bilang satu. Saya bilang dua tersangka. Ya tahu. Kasus supaya Jaksa Agung tersangka. Apa itu? Hampir menyatu dengan atlet. Sok kaya kau. Kau juga nyicil kau? Gak tahu kau nyicil kau bayar? Richard, benar gak kau nyicil bayar dengan kuasa saya? Jangan dijalan. Saya dibilangnya sama semua loh, Bang. Advokat Indonesia harus menindaklanjuti ini. Jangan sampai takutnya ada kekhawatiran dari saya. Semua masyarakat Indonesia akan kira semua lawyer itu kayak dia. Orang bakal jadi takut jadi pengacara. Percaya, Bang? Karena ini menurut gua sudah waktunya Bang Rasman dikasih efek jerak dan harus diproses oleh hukum. Bukan hanya kerap membuat gaduh, sederet kejadian yang melibatkan nama Rasman Arief Nasution seringkali membuatnya kian berselisih dengan banyak orang. Tercatat, setahun ke belakang, ada banyak orang yang diyakini berseteru. Mulai dari Dr. Richard Lee, yang bukan lain merupakan mantan kliennya sendiri, lalu Uya Kuya, Hotman Paris Hutapea, hingga yang kini tengah menjadi perbincangan publik, yakni Denis Charista. Lalu bagaimana tanggapan semua orang yang menghadapi polemik berseteru dengan Rasman? Tenang aja. Yang saya enggak mau distresin kayak gini. Habisin urat aja emosi. Aku malah ketawa, ini lawak sumpah. Dok, sorry dok ya, ini dinamika dok. Ini lebih ke jadi lawak. Saya sistem lo aja, santai aja. Kita lihat aja. Wow. Nggak tahu ya. Saya tuh kan orangnya santai ya. Saya tuh dari dulu malas ribut-ribut sama orang. Nggak pernah ya. Jadi kalau akhirnya harus dibuat ribut sama orang, gitu kan? Saya harus nanggepinnya dengan santai. Saya nggak mau balas dengan marah-marah, dengan teriak-teriak. Ingat loh, Bang, siapa yang melahirkan Abang kalau bukan kaum perempuan? Merasa dirugikan, namun bukan ganti kerugian yang diterima oleh Uya Kuya. Dilayangkan somasi oleh Rasman Arief Nasution, akankah Uya sudi untuk meminta maaf? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terlepas dari sederet kontroversi dan kegaduhan yang membuat Rasman memiliki banyak musuh, rupanya respon menohok tidak hanya muncul dari Denis Charista seorang. Kini giliran Uya Kuya yang buka suara terkait kontroversi yang Rasman lakukan. Diketahui, Rasman sudah berkali-kali memiliki klien sebagai profesi pengacara. Namun, berkali-kali pula kesepakatan itu berhenti di tengah jalan. Usut punya usut, hal tersebut berdasarkan konten yang dibuat Uya Kuya yang konon mengundang seseorang yang diduga mantan kliennya. Tidak terima dengan konten yang diunggah Uya, kabarnya Rasman telah mengirim somasi dan paksa Uya minta maaf dalam waktu 4 kali 24 jam. Enggan minta maaf, benarkah Uya merasa tidak menerima surat somasi apapun? Untuk Uya Kuya, sebelum saudara saya buat seperti Denis Charista, saya minta saudara minta maaf kepada saya dalam jangka waktu 4 kali 24 jam di depan media dan podcast saudara. Apabila tidak, saudara akan saya lakukan upaya hukum. Jelas ya? 4 kali 24 jam. Saya belum dapat surat, katanya saya
ditunggu permintaan maaf. Saya belum dapat suratnya. Kalau somasi harus pakai surat. Kalau berbesar hati, kalau saya punya salah sama orang, saya tidak akan segan buat minta maaf. Kalau saya salah ya, gue akan berani di depan mukanya, di depan media, gue bilang gue minta maaf, gue salah, gue begini-begini. Masalah gue udah sampai ke polisi kan, Iya. jadi lanjutin aja. Masa gue ibaratnya beda-beda ke polisi bilang, Pak nggak jadi deh Pak, kan nggak mungkin, ada satu prosesnya udah mau berjalan. Diduga terlanjur kesal dengan Uya Kuya, lantas Rasman sempat mengatakan hal di luar dugaan, yakni membicarakan Uya di belakang terkait penampilannya. Bahkan salah satu komentar menohok ialah Rasman nyinyir soal warna rambut yang digunakan oleh Uya Kuya. Kendati demikian, Uya menanggapi hal tersebut dengan santai. Lucunya, ia justru merasa dirinya sedang di-roasting atau komedi yang menekankan pada sarkasme terhadap orang tertentu. Enggan komentari nyinyiran Rasman, Uya memilih menjadikannya sebagai ide dari karya barunya yang konon hendak diproduksi dalam waktu dekat. Benarkah ayah dari Cinta dan Nino hendak berkolaborasi dengan semua musuh dari Rasman, Arie Nasution? Kalau saya sih ibaratnya, menurut saya kalau abang itu menyindir masalah rambut saya segala macam, menurut saya sih itu bukan nyindir, saya anggapnya roasting, dia ngerosting saya gitu. Saya anggapnya dia Kiki kali ya, Kiki Saputri kali ya roasting. Tapi kan ibaratnya kalau seseorang mau ngerosting itu pada tempatnya. Tapi saat abang itu merosting saya lagi bicara dalam konteks hukum saya dengan MZ, itu kan dia lagi dalam konteks hukum, dia membela kliennya kan. Itu nggak pantas menurut gue, nggak pas. Nah, gue mau buat lagu diss nih. Balasan gue nih mau gue sama Yonglex, featuring Yonglex, nanti malam gue rekaman Yonglex, Dennis sama Dr. Richard. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.